Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, selama masa pandemi ini, banyak orang yang tidak bekerja dan banyak juga yang tidak mendapat upah seperti yang mereka dapatkan biasanya. Karena hal itu, ada beberapa orang yang nekat berbuat jahat. Mereka menginginkan harta orang lain sehingga kejahatan meningkat. Alkitab menceritakan ada yang berbuat jahat. Kalian ingatkan kisah Kain dan Habel? Yuk kita lihat kisahnya dari Kejadian 4 pasal 3-7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kain tidak tahan akan iri hatinya, sehingga ia kesal dan akhirnya berbuat jahat, membunuh adik satu-satunya itu. Adik-adik, apakah kalian pernah merasa iri hati? Ketika melihat saudara kalian mendapatkan nilai yang lebih bagus, atau saat saudara kalian mendapatkan sesuatu yang lebih dari kalian. Apakah kalian merasa iri? Iri hati itu muncul karena kita terlalu fokus pada milik orang lain, sehingga kita lupa untuk bersyukur pada apa yang Tuhan berikan pada kita. Padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita, tapi berbeda-beda. Kita diberikan kemampuan dan kelebihan yang spesial, tidak sama satu dengan lainnya. Jadi tidak boleh iri lagi ya adik-adik, apalagi iri hati bisa membawa kita kepada kejahatan lainnya, seperti kisah Kain dan Habel tadi. Kita ingat dan syukuri perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan atas hidup kita, dan tidak lagi membandingkannya dengan orang lain. Karena Tuhan sudah rencanakan yang baik bagi kita, jadi kita tidak perlu iri hati lagi dengan orang lain. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengingat bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh sangat baik. Ajar kami untuk terus hidup dekat denganmu, menjauhi rasa iri hati dan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.